Halo Sobat Belajar Z, senang sekali berjumpa kalian pada video kali ini yang membahas informasi dunia pendidikan seputar strategi pembelajaran. Yuk belajar bareng tentang 8 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik. Pembuka pelajaran merupakan kunci awal guru dapat menarik perhatian peserta didik di luar ruangan kelasnya. Guru harus bisa membangkitkan minat belajar dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembuka pembelajaran dengan metode ibarat pembuka rapat. Gunakan pertanyaan yang menarik untuk menarik perhatian dan mengaktifkan siswa untuk belajar. Contohnya, jika kamu adalah seorang pengusaha muda, apa tantangan utama yang akan kamu hadapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Iya. Kalau begitu Ibu akan absensi terlebih dahulu. Siapa yang gak masuk hari ini? Siapa yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? 5R, budaya 5R. Ya, betul sekali. Apa sih itu 5R? Ada yang tahu? Belum belajar Bu. Atau salah satu unsurnya deh? Nggak tahu Bu. Oke. Kalau begitu Ibu akan menayangkan suatu video ya. Kalian tonton terlebih dahulu. Oke, setelah melihat tayangan yang tadi, apakah ada yang tahu apa hubungannya dengan 5R? Oke, kalau begitu apa tanggapan kalian tentang tempat kerja tadi? Tidak rapi Bu. Oke, ada lagi selain tanggapan yang tadi? Kotor Bu. Jadi budaya 5R yang akan kita pelajari itu budaya yang akan menjadikan tempat kerja menjadi kondusif, aman, dan nyaman. Oke, mari kita masuk ke pembelajaran ya. Menutup pelajaran bukan sekedar mengakhiri sesi belajar, namun merupakan kesempatan penting untuk merefleksikan, meringkas, dan membangkitkan minat belajar siswa di jam pelajaran selanjutnya. Pada penutup, guru harus menutup jam pelajaran dengan secara ringkas dan dapat memberikan kesimpulan tentang materi yang telah disampaikan. Masih ada yang perlu ditanyakan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti di sini Ibu rasa sudah paham semua yang mengenai materi hari ini. Ayo Ibu coba 5R tadi apa saja? Yang pertama Rapi Bu. Iya rapi. Terus yang kedua? Benar sekali. Tinggal tiga apa lagi? Rawat. Bersih. Dan rajin Bu yang Iya rajin. Pintar sekali. Berarti kalau tahu ini berarti tadi mendengarkan ya waktu Ibu menjelaskan. Oke. Minggu depan Ibu akan membawakan materi yang sangat menarik. Ada yang tahu nggak? Di bukunya udah ada materi apa? Standar penampilan pribadi. Iya benar, standar penampilan. Jadi nanti kita kalau mau kerja tuh penampilannya tuh diatur ya. Tahu nggak kenapa kok penampilan tuh perlu diatur? Tidak Bu. Tidak tahu, karena penampilan itu juga menentukan kesuksesan kalian. Sebelum kalian pulang, Ibu akan memberikan kalian bekal untuk di rumah, yaitu tugas ya. Seperti biasa, silakan kalian kerja dua ini. Jangan lupa dikumpulkan minggu depan sebelum Ibu masuk. Tugasnya sudah ada di meja sini ya. Ketua kelas tolong dikoordinasikan. Sudah Ibu cukupkan untuk hari ini. Sebelum selesai, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan mengadakan variasi, yaitu variasi yang merujuk pada perbuatan dari tenaga pendidik atau kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh tenaga pendidik selama pembelajaran berlangsung. Tujuannya yaitu mengadakan variasi kegiatan supaya peserta didiknya tidak bosan mengikuti pembelajarannya. Variasi ini yaitu variasi dalam gaya belajar, variasi penggunaan media atau alat pengajaran seperti buku, gambar, atau video audio, kemudian variasi interaksi.
Variasi interaksi ini seperti tugas individu, tugas kelompok, proyek, dan lain sebagainya. Berikut merupakan cuplikan dari bagaimana seorang guru memberikan gaya mengajarnya di ceramah ataupun diskusi, kemudian menggunakan media alat yaitu berupa buku, video, atau lain sebagainya, dan ada juga interaksi dengan kelompok yaitu tugas kelompok dan tugas individu. Yang ketiga ada keterampilan menggunakan media. Keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran merupakan hal yang harus dikuasai oleh tenaga pendidik supaya peserta didiknya lebih antusias dalam pembelajaran dan lebih memahami bagaimana pembelajaran tersebut. Media pembelajaran yang tepat sangat membantu peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya ini, peserta didik juga bisa lebih memahami bagaimana materi pembelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik ya. Ada keterampilan menjelaskan, di mana keterampilan menjelaskan ini adalah inti dari kegiatan seorang tenaga pendidik. Kemampuan tenaga pendidik bisa menyampaikan informasi secara lisan dengan jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh peserta didik guna mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Supaya keterampilan menjelaskan lebih mantap dikuasai oleh tenaga pendidik, ada yang pertama yaitu persiapan ya, kemudian kedua baru penyampaian. Baik, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang harus dihindari dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama yaitu membaca catatan secara langsung. Hal ini dapat membuat penjelasan menjadi monoton dan membosankan bagi si peserta didik. Yang kedua yaitu berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Sesuai kecepatan berbicara dengan tingkat pemahaman siswa. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang terlalu rumit atau teknis. Sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Yang keempat yaitu tidak memberikan contoh analogi atau contoh yang dapat membantu peserta didik memahami konsep yang abstrak. Yang kelima yaitu tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Yang mana untuk peserta didik bertanya ini penting bagi pengajar. Dan peserta didik dapat membantu guru mengetahui apakah peserta didik memahami materi dengan baik. Keenam yaitu merangkum poin-poin penting. Rangkuman dapat membantu peserta didik mengingat poin-poin dari penjelasan. Tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Refleksi dapat membantu siswa memahami bagaimana materi pembelajaran dapat diterapkan dalam sebuah kehidupan mereka. Yang terakhir yaitu tidak memberikan tugas atau aktivitas untuk mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari. Praktek dapat membantu peserta didik memperkuat pemahaman. Mereka dapat mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari. Yang kelima ada keterampilan bertanya, yaitu keterampilan yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk mengetahui berbagai macam hal yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk proses-proses selanjutnya. Oleh karena itu pertanyaannya harus lebih berbobot, dinamis, dan multi arah. Guna mencapai tujuannya, yaitu ada beberapa tujuan, yaitu merangsang fungsi berpikir mereka, mengembangkan keterampilan berpikir, memfokuskan perhatian peserta didiknya, membangkitkan motivasi mereka untuk belajar lagi, dan membangkitkan rasa ingin untuk berpartisipasi. Apa saja sih? Rapi itu maksudnya gimana? Ada yang tahu nggak? Pakaiannya Bu, ya pakaiannya harus rapi. Itu sudah jadi kunci utama ya Bu. Yang lain ada yang tahu nggak? Itu yang di belakang yang ngobrol apa? Rambut. Oh iya rambut. Rambutnya harus rapi, nggak boleh kayak yang acak-acakan itu nggak boleh. Kan kita apa kayak kerja di perusahaan, jadi di kantor. Kalau
bank-bank tertentu seperti kayak BRI itu ada sahamnya sendiri, BCA sendiri, Mandiri itu sudah ditentukan dari sananya. Terus kalau di kira-kira kenapa kok pakaian yang kayak di bank, di perusahaan itu sudah ditentukan harus rapi, harus kayak gini, terus harus pakai sepatu yang sopan gitu. Nah, Ada tips untuk mengajukan pertanyaan yang efektif. Yang pertama, ajukan pertanyaan yang jelas, ringkas, dan mudah untuk dipahami oleh pendengar, yaitu peserta didik. Kedua, sesuaikan jenis pertanyaan dengan tingkat dan pemahaman mereka. Ketiga, berikan waktu yang cukup kepada peserta didik untuk berpikir terlebih dahulu sebelum menjawab. Kemudian yang keempat, gunakan berbagai jenis pertanyaan untuk membuat pembelajaran lebih menarik, bisa tertutup atau terbuka. Kemudian ada berikan Lalu, jangan lupa dorong siswa untuk saling bertanya satu sama lain atau berdiskusi, karena pertanyaan harus bersifat retoris. Kemudian, berikan umpan balik. Lalu, umpan baliknya yang positif dan konstruktif ya, agar jawaban mereka bisa membuat mereka lebih semangat lagi. Dan yang terakhir, gunakan pertanyaan yang menuntun siswa menemukan jawabannya sendiri. Jadi, pertanyaannya juga perlu dibantu oleh tenaga pendidik supaya mereka menemukan jawaban mereka sendiri. Yang keenam, ada keterampilan memberi penguatan. Penguatan yang dimaksud adalah pemberian penghargaan atau pujian kepada peserta didik yang berprestasi. Kemudian ada juga penguatan yang menghentikan atau nasihati apabila perilaku ataupun jawaban dari peserta didik itu salah atau kurang betul. Teknik dari pemberian penguatan ada dua, yaitu verbal secara lisan, kemudian yang kedua ada nonverbal, yaitu melalui mimik, gerakan tubuh, atau memberikan sesuatu, atau pengkodean juga bisa. Jadi ada dua teknik. Berikut merupakan cuplikan dari keterampilan memberi penguatan. Keterampilan mengelola kelas. Kelas memiliki berbagai macam karakter dari peserta didik. Oleh karena itu, keterampilan mengelola kelas harus dikuasai oleh peserta didik untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Kemudian mengembalikan kembali fokus belajar mereka terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Komponen dan prinsip keterampilan mengelola yaitu ada preventif yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Yang pertama ada preventif, yaitu berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada represif, yaitu berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan peserta didik yang berkelanjutan. Yang dimaksud adalah tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang lebih kondusif dan karena optimal. tadi salah satu teman kalian kan ada yang terlambat, jadi gimana kalau kita buat kesepakatan terlambat maksimal berapa menit ya? 5 menit, 10 menit. Makasih ya Bella. Ya. Terus masuk berdua ya? Ya. Iya. Masuk. Kenapa terlambat? Tadi macet di jalan. Oh iya, nanti jangan diulangi lagi ya. Silakan duduk. Terus Bella, Rika, maju ke sini. Jangan ke sebelah. Sisi aja dulu. Yang terakhir ada keterampilan mengelola kelompok kecil ataupun perseorangan.
Dalam suatu kelas biasanya pasti memiliki berbagai macam karakter dan strategi pembelajaran umumnya selalu bervariasi. Oleh karena itu, tenaga pendidik harus bisa menguasai komponen dan prinsip dari keterampilan ini. Yang pertama adalah keterampilan pendekatan secara pribadi atau interpersonal. Kemudian yang kedua ada keterampilan mengkoorganisasi atau memanajemen melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian perencanaan dan komunikasi, ada keterampilan membimbing dan memudahkan kegiatan pembelajaran, merancang ataupun melaksanakan pembelajaran pedagogik, dan keterampilan penilaian baik itu secara individual ataupun berkelompok. Tenaga pendidik harus bisa menyiapkan peserta didiknya bisa melakukan komunikasi baik secara individu maupun secara berkelompok. Karena masing-masing memiliki keuntungan atau hal positif yang bisa didapat oleh peserta didiknya. Setiap tenaga pendidik harus menciptakan format pengorganisasian peserta didik dalam